Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Antanadi Kurniawan, NIM 146 dari kelas 2022C. Saya akan menjelaskan terkait komunikasi dan advokasi kebijakan. Jadi tanpa lama-lama, langsung saja kita simak videonya. Komunikasi merupakan proses pertukaran dan pemahaman informasi antara dua pihak atau lebih. Komunikasi juga dapat dikatakan sebagai proses penyampaian pesan atau informasi dari satu pihak kepada pihak yang lainnya, sehingga pesan yang dimaksud itu dapat dipahami. Menurut Kate Davis, komunikasi merupakan proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain. Secara singkat, tujuan komunikasi adalah untuk menciptakan kesepahaman di antara kedua belah pihak. Adapun bentuk-bentuk komunikasi diantaranya, yang pertama, komunikasi intrapersonal yang dapat dikatakan sebagai komunikasi dengan diri sendiri. Kedua, komunikasi interpersonal atau komunikasi antara pribadi, merupakan komunikasi yang terjadi antar dua orang atau lebih, yang biasanya itu tidak diatur secara formal. Ketiga, komunikasi kelompok. Secara umum dapat dikatakan sebagai interaksi tatap muka dari 3 atau lebih individu guna memperoleh maksud dan tujuan yang tertentu atau tujuan yang dikehendaki. Kemudian yang keempat, ada komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi secara sederhana dapat didefinisikan sebagai komunikasi antar manusia atau human communication yang terjadi dalam konteks organisasi. Nah, dari pengertian tersebut, maka dapat dipahami bahwasannya komunikasi organisasi adalah proses komunikasi yang berlangsung secara formal maupun non-formal, yakni dalam sebuah lingkup yang disebut dengan organisasi. Kemudian yang terakhir, yang kelima, ada komunikasi massa, yang berarti bahwa suatu proses di mana organisasi media itu memproduksi dan menyebarluaskan pesan kepada publik secara luas. Jadi di sisi lain, komunikasi massa ini juga dapat diartikan sebagai proses komunikasi di mana pesan dari media itu dicari, digunakan, dan dikonsumsi oleh audiens. Nah, ada juga yang dinamakan komunikasi efektif. Apa sih itu komunikasi efektif? Komunikasi yang efektif itu maksudnya adalah agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan mudah serta dapat mencapai sasaran. Jadi, komunikasi efektif adalah komunikasi yang berhasil mencapai sasaran dengan feedback atau respon yang sesuai dengan tujuan individu berkomunikasi. Ngomong-ngomong tentang komunikasi, pastinya tidak terlepas dari yang namanya public speaking. Nah, public speaking sendiri adalah kegiatan komunikasi lisan yang dilakukan secara langsung di muka umum atau di hadapan sekelompok masyarakat. Misalnya, saat kita melakukan presentasi pas waktu di kelas, pas waktu di sebuah forum, ataupun yang lainnya. Keterampilan public speaking ini sangatlah penting dalam berbagai situasi. Nah, namun ada beberapa hal yang sering kita abaikan saat berpublic speaking, yaitu nada bicara kita yang selalu datar dan menjadi kurang menarik bagi sebagian orang. Padahal nada bicara menjadi hal yang terpenting bagi kita saat melakukan public speaking. Jadi untuk itu kita perlu memperbaiki kebiasaan kita, terutama saat berekspresi, agar kalimat kita dapat dengan mudah diterima oleh orang lain. Kemudian saya akan menjelaskan secara singkat tentang advokasi kebijakan. Jadi, advokasi kebijakan merupakan suatu proses terencana dan sistematis yang dilakukan untuk memperbaiki suatu kebijakan publik sesuai dengan kehendak siapa yang mendesakkan terjadinya perbaikan dengan cara mempengaruhi para penentu kebijakan. Tujuannya untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan mendukung pelaksanaan peraturan-peraturan tentang kesejahteraan sosial. Nah, mengapa sih perlu adanya advokasi kebijakan? Karena advokasi kebijakan dapat membantu pihak yang bermasalah untuk memperoleh hak-haknya. Itu yang pertama. Yang kedua, dapat menyerasikan hubungan nilai-nilai yang ada. Ketiga, dapat menyelesaikan dan mengatasi sengketa ataupun masalah lainnya. Kemudian untuk yang keempat, sebagai alat untuk mencari suatu keberhasilan. Nah, oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa komunikasi dan advokasi kebijakan adalah usaha untuk mempengaruhi kebijakan publik melalui berbagai macam bentuk komunikasi atau penetapan sebuah gerakan yang ditentukan oleh pihak yang berwenang untuk membimbing atau mengendalikan perilaku lembaga, masyarakat, ataupun individu.
Itu tadi penjelasan yang telah saya paparkan. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.